Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risyadan amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahibatihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu. Khususan malik hadha kitab Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Syekh al-Allamah Muhammad bin Nawawi al-Bandari al-Jami al-Syafi'i, bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai kemarin kita tengah-tengah ya. Wa man katsura kalamuhu, itu ya. Udah. Man? Wis man. Wis pokoknya ada. Tahu yang mana pokoknya ada. Nyari aman aja man. Nyari aman aja udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tetangga kanan kiri lewat, bawa kita. Aduh, ya Allah. Gak main-main bawaannya. Udah tuh belum Pak Ji? Udah. Wa man katsura kalamuhu katsura saqatu. Wa man siapapun katsura yang banyak kalamuhu ngomongnya, maka katsura saqatuhu banyak pula salahnya. Ai khotohuhu artinya salahnya. Minal qawli baik dari ucapannya, wal fi'li dan perbuatannya. Apalagi sekarang orang ngomong apa berapa tahun yang lalu ternyata jejak digital. Jejak digitalnya ada. Makanya sekarang para pejabat ngomongnya agak lebih hati-hati. Netizen ini lebih sadis. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam. Ini kayaknya dulu pernah di Mukhtarul Ahadits. Inna aktsaran nasi, bahwa sesungguhnya orang yang paling banyak dzunuban dosanya, yaumal kiamati, di hari kiamat, aktsaruhum, yang paling banyak kalaman, omongnya. Gantinya Pak Kohar. Iya bener Pak. Yang paling banyak salahnya ya yang banyak ngomong. Lah yang diem ini salah apaan dong ya diem aja. Tapi ada lanjutannya tuh Mas. Fima la yakni, yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya? Rawahu Ibnu Nasir. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'adzabu, diadab, al-lisanu, mulut, lisan, bi'adzabin, dengan satu azab, la yu'adzabu bihi syai'un, yang tidak diadab apapun, minal jawarihi, anggota tubuh yang lain. Berarti di akhirat, di neraka itu ada azab khusus untuk mulut, khusus mulut. Beda sama yang lainnya. Tangan, mata, walaupun sering lirik, lolak,
Mulut itu ada azab khusus dibanding dengan azab yang untuk anggota tubuh lain. Jawarih itu anggota badan. Fayaqulu, maka mulut itu protes. Ya Rabb, wahai Tuhan, lima azabtani, kenapa engkau mengazabku bi azabin dengan azab la tu'azzabu bihi syai'an, yang tidak diazab apapun minal jawarih, dari anggota badan lain. Ketika diinformasi nanti ada adab khusus buat mulut. Nah, mulut lah kenapa? Kok saya adabnya beda sama anggota badan yang lain. Fayuqalu, maka dikatakan lahu kepada lisan itu, kharajat, keluar, minka dari engkau wahai mulut, kalimatun, omongan, balagot yang nyampai masyariqal ardi wa magharibah, dari ujung timur sampai ujung barat. Fasufika, maka mengalirlah biha dengan omongan yang keluar itu ada mudarah al-haramu yang haram. Ini gara-gara mulut itu ada sampai darah yang tertumpahkan. Apalagi kalau itu omongan orang-orang yang berpengaruh, omongan-omongan yang dianggap fatwa. Sampai orang berani bom bunuh diri di Bali, di Jakarta dulu, mana itu, di Marriott. Lah itu kan gara-gara omongan yang keliru, bahwa membunuh yang beda agama itu adalah jihad. Gara-gara dikasih fatwa kayak begitu, membunuh, pokoknya negara yang tidak berdasarkan hukum Islam adalah tauhid. Kayak Indonesia kan hukumnya yang memakai hukum dasarnya kan bukan hukum Islam ya, Undang-Undang 45, Pancasila dan Undang-Undang 45. Maka mereka-mereka itu menganggap Indonesia ini tauhid. Orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam boleh dibunuh. Akhirnya mereka menghalalkan membunuh. Termasuk yang dulu Amrozi, Imam Samudra ya. Ya gara-gara kena fatwa ini. Terus sekarang itu ada tokoh-tokoh itu yang namanya Imam Sauri, kemudian dia taubat dan sekarang malah nyantri di Gus Bahar. Itu rajin sekali memposting fatwa-fatwa yang salah, orang-orang yang menganggap bahwa Indonesia ini negara tauhid. Hormat bendera dianggapnya kafir, upacara Agustusan dianggap kafir, perayaan Agustusan dianggap kafir. Nah kalau kafir boleh dibunuh. Dan itu di media sosial ya masih ada orang. Saya masih ada berteman di Facebook. Pokoknya yang diposting itu fatwa-fatwa yang begitu. Ya pokoknya Indonesia negara tauhid, tidak berundang-undang dengan Quran, dengan Sunnah, maka negaranya tauhid boleh diperangi. Nah, kan akibat omongan kan itu. Akibat omongannya dia, kemudian orang-orang yang minim ilmu agama akhirnya oh iya ya, asal pokoknya nggak berhukum dengan hukum Islam kafir. Kalau kafir boleh dibunuh. Itu nanti orang yang berfatwa itu walaupun jenggotnya panjang, sorbannya kayak ban Vespa, udeng-udengnya gede kayak ban Vespa, jenggotnya krombyo wes, nanti mulutnya adabnya paling kenceng. Oh gara-gara omongannya sampai ada darah yang tertumpah. Fasufika bihadamul haram, sampai mengalir darah yang tidak boleh, artinya darah haram. Berarti ada darah yang halal, ada, yaitu orang yang divonis oleh pemerintah karena narkoba, yang bom apa itu, yang kasus apa dulu Freddy Budiman betul ya? Ya kan ditembak mati kan? Berarti itu darahnya halal, memang untuk dibunuh karena dia melakukan kezaliman yang begitu besar. Tapi kalau orang nggak divonis apa-apa kemudian dibunuh, itu namanya darah haram. Wa ukhidha bihal malul haram, wa ukhidha, dan dirampas biha dengan omongan itu, dengan fatwa itu, al malu, harta, al haramu yang haram. Oh,
dia menfatwakan bahwa harta yang dimiliki oleh orang kafir itu bagian dari ghanimah. Lah kita ini dianggapnya kafir, maka hartanya boleh diambil. Maka ketika ada teroris-teroris ketangkep, ya dia walaupun nyuri bilangnya nggak nyuri, ini ngambil punya Allah. Kayak tanah Tuhan, ya dah. Tanah Tuhan, boleh diambil. Wa ukhidha biha al-malul haram. Wantuhika biha al-farjul haram, dan juga digauli farji. Farji itu alat kelamin wanita yang harusnya haram. Ia berfatwa menggauli yang bukan istrinya boleh. Ini kayak fatwanya ISIS. ISIS itu berfatwa bahwa wanita-wanita yang ingin berjuang jihad boleh menyerahkan itunya. Kalau saya ngomong itunya paham loh Iman ya? Itunya loh, itunya kepada tentara-tentara ISIS itu dalam rangka untuk menyemangati tentara. Katanya itu jihad. Dan ternyata katanya dari Indonesia itu sekitar 150-an wanita yang berangkat ke sana dan menyerahkan dirinya untuk digauli ISIS. Ketika tahun berapa itu yang Menteri Sosial Khofifah tahun berapa ya? Sebelum Khofifah jadi Gubernur Jawa Timur, itu sempat dipulangkan tapi nggak mau pulang karena udah terlanjur malu. Enak Enak lah ketika udah babak belur kan balik dipulangin Pak Haji. Nah iya udah babak belur sama tentara ISIS sudah nggak kepake, dipulangin ke Indonesia. Begitu nyampe ke Indonesia ditampung sama Menteri Sosial, Kementerian Sosial, tapi sama Kementerian Sosial mau dipulangin ke keluarganya udah nggak mau ya karena udah babak belur. Lah lakinya begitu pulang, lah kok begini. Yaitu gara-gara salah omongan, salah fatwa, darah ngalir, pertumpahan darah, harta dirampas, sampai kehormatan wanita dirampas gara-gara omongan fatwa yang keliru. Ya sampai dulu pernah kasus, wallahu a'lam benar atau enggak, ada salah satu majelis taklim yang menfatwakan bahwa anjing itu halal. Karena menurut Quran yang diharamkan itu cuma 4. Innama harrama alaikumul maitah waddam walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Bahwa sesungguhnya yang haram itu adalah dam, darah, wal maitah, bangkai, walahmal khinzir, daging celeng, daging babi, dan wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih bukan karena Allah. Maka selain 4 yang diharamkan cuma 4. Selain 4 ini halal. Nah, kemudian ketika ustadznya menyampaikannya itu kan ada jamaah yang nanya, kalau cindil Pak Ustadz? Cindil, tahu cindil? Anak tikus itu. Dulu kalau di kampung ada orang sambatan itu kerja bakti bangun rumah, itu alam bumbung dari kenteng biasanya ketemu yang matanya masih merem dia ditelen, katanya buat obat. Ya cindil, kalau orang kampung saya namanya cindil. Kalau di Madura apa aja namanya ya? Nah, ketika ditanya itu ustadznya bilang cindil masuk 4 ini enggak? Yang dalam Quran itu yang haram, yang dalam ayat itu ya memang cuma 4 ini. Innama harrama, sesungguhnya yang haram itu al-maitah, bangkai, wadam, darah, walahmal khinzir, daging celeng, daging babi, kemudian apa yang disembelih bukan karena Allah. Cindil berarti nggak ada, berarti halal. Nah terus jamaahnya ada yang nanya lagi, kalau asu, anjing masuk 4 ini enggak? Enggak, berarti oh. Lah kalau seandainya ini loh, fatwa ini terus yang ngaji itu misalnya 100 orang, kemudian dia makan anjing. Kalau ditanya, kok kamu makan anjing? Oh kata guru saya halal. Berarti kan karena omongan yang salah. Lah makanya mulut nantinya azabnya lebih gede daripada yang lain, gara-gara omongannya dia itu nyebar kemana-mana. Ya sama kayak misalnya saya ya, menyampaikan sesuatu yang salah, lah kemudian diikutin. Ini yang hadir misalnya sini, lah kemudian di YouTube sekian, di Facebook sekian.
Kata siapa? Kata itu. Nah, akhirnya, oh ini langsung bocek melekat. Wih. Ini asalnya sumbernya dari sini nih. Sumbernya dari sini langsung dikecek. Wih. Aman. Adabnya dari yang lain, Pak, bukan dari itu. Nah iya. Kan lah kalau yang banyak ngomong yang berfatwa kan yang diadab mulutnya kalau keliru. Nah, ini kan sekujur tubuh kita ini kan ya berpotensi dosa ya. Ini mulai dari ujung pala, otak pikirin yang nggak baik-baik. Itu gimana caranya ya jatuhin usahanya si Ono no. Kan udah berpikir nggak baik kan. Utak dari paling atas lah, langsung bawah mata. Wah, mata mau udah ketahuan ayo. Wah, ini ketahuan lah. Yo, walah mending lirik. Cuman kedip doang aja ini bisa jadi masalah loh ini. Harus dipandang terus Pak Herman. Bukan mandang, cuman kedip doang loh, bisa jadi masalah. Bininya orang bisa dikedipin. Kalau kedip dua-duanya nggak apa-apa, kalau kedip sebelah. Yang jadi masalah kan kalau kedip sebelah kan ya. Lah kalau kedip dua-duanya malah enggak masalah malah. Coba ngedip sebelah. Lah terus perempuan nggak terima lapor lama lakinya gimana nggak jadi masalah. Terus ke bawah hidung. Udah jelas lah ya. Mulut apalagi. Terus semuanya berpotensi dosa. Aja pada Eman, saya langsung belajar. Fawaiz zati, maka sungguh demi kemuliaanku lau adzibannaka, sungguh aku akan mengadabmu wahai mulut, bi'adzabin dengan satu azab, la u'adzibu yang saya tidak mengadab bihi dengan azab itu syai'an sama sekali minal jawarihi anggota tubuh yang lain. Wis gara-gara omongan bisa menimbulkan madarat atau kerusakan yang lebih besar. Rawahu Abu Nuaim. Itu ada yang baca Abu Naim, ada yang baca Abu Nuaim. Titik. Wa man katsura saqatuhu, dan siapa yang terlalu udah banyak salahnya, qalla hayauhu, maka udah berkurang malunya. Orang kalau udah sering salah, malunya udah mulai berkurang. Urat malunya udah mulai berkurang. Udah mulai putus, udah keseringan kok. Kalau baru pertama kali berbuat salah itu masih malu-malu. Kedua kali udah mulai berkurang malunya. Kalau udah 3 kali lah bodo amat. Udah malu-maluin lama-lama. Urat malunya hilang. Qala ba'dul hukama, berkatalah sebagian para ahli hikmah, man kasahu al-haya'u thawbahu, man siapapun kasahu yang memakaikan, barang siapa yang memakaikan al-haya'u sifat malu, thawbahu sebagai pakaiannya, lam yara tidak akan melihat annasu manusia orang lain aibahu cacatnya. Orang yang masih punya sifat malu insya Allah gak malu-maluin. Orang yang malu-maluin itu kan yang sifat malunya udah putus. Diajak makan kondangan ke gedung langsung ngambil kanan kiri bawa plastik. Orang-orang langsung geleng-geleng, ya Allah malu-malu ini. Memang orang malunya udah putus. Udah nggak ada orang malunya. Bodoh amat. Pisang standar angkut semua ya Mas ya. Sudah saya terkal. Berarti SD gitu ya? SD lah. Ya wes salah piye. Wa qala ba'dul bulagha, dan berkatalah sebagian ahli balaghah itu ahli bahasa. Hayatul wajhi, hidupnya wajah, bihayaihi karena sifat malunya.
sifat malu yang ada di kita itu karena ada urat malu. Lah kalau urat malu tidak putus ya wes. Nah, kalau orang Jawa bilangnya rai gedek. Rai gedek. Orang Sunda tahu rai gedek apa Ustaz? Muka tembok. Muka tembok wes pokoknya udah enggak ada urat malunya lah pokoknya wes. Bodoh amat lah pokoknya. Kenal enggak kenal pokoknya datang-datang ada rokok sikat. Kayak kenal aja langsung rokok kebun padahal kenal ya enggak. Sifat malunya udah putus. Kalau orang kampung saya dulu nyebutnya rai gedek. Kalau orang sini muka tembok. Oh kan udah enggak punya udah enggak punya malu sama sekali kan. Kama annal hayatal gharasi, sama seperti hidupnya tanaman bimaihi dengan airnya. Qala Salih ibnu Abdul Quddus, Salih ibnu Abdul Quddus, berkatalah Imam Saleh bin Abdul Quddus bin Bahri Tawil dalam Bahar Tawil. Bahar Tawil yang kayak syair itu, kalamun qadimul la yumallu sama'uhu idza qalla ma'ul wajhi qalla haya'uhu wala khaira fi wajhin idza qalla ma'uhu haya'uka fahfadhu alaika wa innama yadullu ala fi'lil karimi haya'uhu. Itu Bahar Tawil. Kalau anak santri dulu ada namanya ilmu arut. Ilmu arut itu ilmu yang mempelajari tentang syair. Yang kayak Barzanji itu kan bentuknya syair kan, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah, idza qalla ma'ul wajhi, apabila sedikit urat wajah, urat malu di wajah, maka qalla haya'uhu, sedikitlah sifat malunya. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan sama sekali fi wajhin, di wajah yang idza qalla ma'uhu, ketika sedikit airnya. Air itu maksudnya uratnya, urat malunya. Haya'uka, sifat malu yang sifat malu mufahfadhu alaika, akan menjagamu. Wa innama yadullu ala fi'lil karimi, bahwa sesungguhnya yang menunjukkan pada perbuatan yang al-karim, mulia, haya'uhu itu malunya, bukan kemaluannya, malunya. Ntar salah terjemahin lagi. Orang yang gede kemaluannya, malunya bukan, nggak ada ke-nya. Waman qalla haya'uhu, waman, dan siapapun qalla yang sedikit haya'uhu, sifat sedikit sifat malunya, maka qalla sedikit pula wara'uhu. Warok itu orang yang hati-hati. Bukan. Warok itu orang yang hati-hati. Kalau mau makan, mau minum, itu makanan dipastikan dulu ini halal kok enggak. Kalau udah dipastikan halal, wis mangan. Itu namanya warok. Wa yaitu yang definisi warok, ijtinabus syubhat, menjauhi sesuatu yang enggak jelas. Syubhat itu yang remeng-remeng. Halal apa enggak, ragu-ragu, wis mending ditinggalin. Kalau dalam hadis kan dak ma yuri buka ila ma la yuri buka, tinggalkan sesuatu yang diperdebatkan atau yang meragukan kehalalannya. Misalnya ada makanan yang diperdebatkan kehalalannya, apa misalnya itu? Nah, ya sesuai sebangsa itulah, yang sejenis kepiting apa yuyu, kan diperdebatkan kehalalannya. Kalau memang ada yang lain yang jelas-jelas halal, mending yang lain. Lele kan jelas-jelas halal, mending makan lele aja. Nah, Kepiting enak Ustaz. Kepiting enak. Ya kalau yakin mah makan aja. Yang dipersoalkan itu kan kalau ragu, ini halal kok enggak sih? Lebih baik enggak.
Tapi kalau yakin, tapi kalau sesuatu yang disepakati haram kok dia yakin halal, itu otaknya yang perlu diperiksa. Enak juga. Ya misalnya ulama semua udah sepakat bahwa daging anjing itu haram, daging babi ya haram, tapi enak. Yakinin halal. Yakin dah halal. Oh, itu otaknya yang perlu diperiksa. Ya kecuali agamanya lain, mah yo lain urusan. Udah semuanya sepakat haram kok dia bilang halal. Ini yang dipersoalkan kan kalau dia ragu. Wa huwa ijtinabu syubhat, yaitu menjauhi sesuatu yang remeng-remeng, yang enggak jelas hukumnya. Khaufan, karena khawatir, minal wuqu'i, terjerumus fil muharramati, dalam hal-hal yang diharamkan. Wa man qalla wara'uhu, dan siapa yang sedikit sifat waroknya, sifat yang hati-hati dalam berkonsumsi tadi itu, mata qalbuhu, maka matilah hatinya. Qalbun itu hati, tapi kalau kalbuhu asu, anjing. Lah kalau hati mati, falam yaqbalil mawaid, maka hati yang mati itu tidak bisa menerima nasihat. Nasihatin kayak apa ya sudah mempan. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hati kalau sudah mati sama saja, sawaun itu sama saja. Dinasihatin enggak dinasihatin, dibilangin enggak dibilangin, wis ora kenek dibilangin. Hatinya udah mati deh. Fa inna ab'adan nas, karena sesungguhnya orang yang paling jauh minallahi, dari Allah Ta'ala, qalbun qasin, itu hati yang mati, hati yang udah gak bisa nerima nasihat, diomongin kayak apa wis gak mempan, angel. Udah tahu kalau judi slot itu ngabisin duit, bodoh amat, kemarin saya dapat kok 10 juta, tapi jebolnya udah 20 juta, motor udah kejual, dinasehatin wis gak mempan. Kalau dinasehatin istrinya, kalau bilang mending kita pisahan kalau nasihatin mulu, bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu, dan maqalah yang keempat. An Utsman bin Affan, dari sahabat Utsman bin Affan. Ini mantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang digelari Dzun Nuraini, orang yang punya dua cahaya. Karena Utsman ini menikahi dua putri Rasulullah. Pertama menikah dengan kakaknya, nggak lama meninggal, kemudian turun ranjang menikah dengan adiknya. Jadi Guliman awalnya dengan kakaknya, nanti ganti dengan adiknya. Aduh, yo kakaknya lah ganti naik ranjang berarti lah. Oh, dong boleh. Oh, boleh. Yang mana? Pak Pardi. No, emang kayak gua. Sebelahnya Pak Pardi Pak Eko. Sikat le. Sari aman le. Boleh. Oh, ini seandainya saya bilang boleh kemudian dikerjain beneran, kan yang digebuk mulai kan saya, Man. Ini kalian dimodalin kan? Boleh itu kan kalau pernikahan dengan kakaknya sudah bubar, baru turun adiknya. Lah kalau sama kakaknya masih, sama adiknya juga boleh, Man. Lah kok enak temen. Tapi kakak beradik ada yang kayak gitu. Wos, itu dosa besar ya. Haram pernikahan begitu, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau langsung dua-duanya nggak boleh. Kalau satu, ya kayak Utsman ini kan. Utsman itu awalnya menikahi kan dua putri Rasulullah. Kalau nggak kebalik ya, antara Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Lah pertama nikah dengan pertama, tapi nggak lama meninggal. Meninggal berarti kan pernikahannya bubar kan?
Kemudian nikah lagi tapi dengan adiknya. Ya kalau orang bahasa kita disebut turun ranjang. Lah kalau dua-duanya dinikahi bareng, itu dosa besar, zina hukumnya. Lah ya wes pokoknya terserah. Kalau saya bilang boleh, wah lo iman ikut bahaya ini. Nggak ada udah. Bontot. Enggak ada. Kalau masalah dulu. Ayo sembuh. Itu pernikahan dengan kakaknya. Kalau yang pokoknya pernikahan yang pertama sah, tapi pernikahan yang kedua haram, hukumnya zina terus. Kalau masih pernikahan dengan yang pertama itu masih berlaku, tapi kalau udah cerai atau meninggal, nah baru ya kayak Utsman itu ya begitu, nikah dengan kakaknya, nggak lama kemudian dengan adiknya. Nyari yang bontot sih man, nggak bisa turun ranjang man. Itu Utsman, tapi Utsman itu sahabat yang terkaya, sahabat Rasulullah yang kaya itu kan dua orang, namanya Utsman bin Affan sama Abdurrahman bin Auf. Itu dua orang yang paling kaya. Yang saya pernah nonton videonya Ustaz Jabat yang pakar ekonomi syariah. Konon katanya harta dua orang ini belum bisa tertandingi oleh konglomerat manapun sampai sekarang. Itu kekayaan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman bin Auf itu dalam riwayat memang udah ketempelan daging kaya kali ya. Apa yang dikerjain semuanya jadi duit gitu. Sampai-sampai orang nganggapnya aneh. Ketika beliau pindah dari Mekah ke Madinah, harta yang di Mekah kan nggak ada yang dibawa. Wes pokoknya modal dengkul tok lah. Datang ke Madinah itu modal dengkul. Begitu nyampe ke Madinah, dia hanya nanya ke warga Madinah, pasar ada di mana? Misalnya dia pindahan dari Sukapura itu pindah ke sini cuma nanya, pasar di mana? Itu situ. Oh, kumpulnya. Cuman modal itu tok. Nah, akhirnya Abdurrahman itu ngumpulin apa itu? Kurma apa anggur gitu ya. Yang orang-orang udah dibuangin. Ditampung sama dia. Kayak orang Madura aja ya. Kardus dibuang-buangin, tampung sama dia. Bahan-bahan bekas dibuang, tampung sama dia. Dilalah ada saudagar atau pengusaha dari negara lain yang dicari bukan kurma bagus, tapi kurma busuk. Emang sengaja mau buat apa gitu ya, dengan harga sama dengan kurma yang bagus loh. Akhirnya dia yang modalnya nggak seberapa dapat hasil yang kayak prinsip orang Madura kan gitu Cak ya. Pokoknya beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya. Ayo kayu yang bekas ini diserutin bagus-bagus, dulu modalnya belinya truk kan, satu truk berapa, nanti jualnya bijian. Nah itu Abdurrahman bin Auf itu dulu begitu, terkenal kaya raya. Annahu qala, sesungguhnya ia berkata fi tafsir qaulihi ta'ala, di dalam tafsir firman Allah Ta'ala, wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah, di surah Al-Kahfi, yang dalam perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, yang Nabi Khidir itu melakukan hal-hal yang aneh yang menurut otak logika Nabi Musa nggak masuk akal. Lagi jalan tiba-tiba kapal dilobangi. Kan Nabi Musa bingung kan, ini kapal buat jalan malah dilobangin. Udah langsung jalan, ketemu bocah, dibunuh. Wah ini Musa udah, kan awalnya Nabi Musa itu kan merasa ilmunya udah top, tapi satu kejadian akhirnya dia mengaku bahwa ilmunya itu nggak apa-apanya. Kemudian sama Allah silakan jalan ke pinggir laut, cari orang berguru ke dia. Akhirnya ketemulah Nabi Khidir. Begitu Nabi Khidir ketemu, Nabi Khidir nggak langsung mau ngangkat Musa jadi muridnya. Kamu akan saya jadikan murid dengan syarat apapun yang saya lakukan kamu jangan komen. Kata Nabi Musa, oh siap. Udah diajak jalan kan sama Nabi Khidir, naik kapal. Begitu naik kapal, kapalnya dilobangin, ya kan tenggelam. Nabi Musa komen, ini kamu ini gimana sih guru? Kan gitu ya. Ibarat iman misalnya saya boncengin motor tiba-tiba bannya saya tusuk mancuk. Kan pasti komen ya man ya. Orang diri. Nah, Musa ya begitu. Akhirnya Khidir, tuh tadi janjinya apa?
Nggak komen kan? Kamu komen. Enggak, yaudah, enggak, yaudah. Jalan lagi. Ketemu anak kecil dibunuh. Nabi Musa nggak terima. Lah ini anak kecil nggak salah apa kok tahu-tahu dibunuh. Terus Nabi Khidir, janjimu tadi apa? Enggak boleh komen. Nggak komen kan? Enggak, ya udah. Ntar kalau sekali lagi komen, saya tinggal nggak apa-apa aja, nggak jadi murid. Jalan lagi. Begitu jalan lagi, ada rumah doyong. Rumah doyong apa? Rumah yang mau rubuh. Lah, tiba-tiba sama Nabi Khidir dibenerin itu rumah. Tadi kapal dilobangi, bocah dibunuh. Ini giliran rumah dibenerin. Kok aneh-aneh. Komen lagi Nabi Musa, begitu komen udah, pergi. Enggak bisa jadi murid nih. Enggak jadi. Jadi murid. Makanya kadang apalagi yang guru-gurunya yang apa ya dalam tanda kutip agak jadab ya kok yang agak aneh. Lah kita yang sebagai murid kadang nggak ngerti komen mulu. Ya kayak dulu lah Gus Dur itu kan sering mengeluarkan statement yang aneh-aneh ya. Orang-orang pada menghujat Inul zaman itu ya. Kata Gus Dur ora apa-apa. Gitu aja kok repot. Nah, ketika ditanya Gus, orang se-Indonesia menghujat Inul lah kok sampean malah bilang nggak apa-apa. Ya saya nggak ngeliat kok. Lah ya bener kan ya? Lah ya orang-orang udah kadung komen jelek-jelekin Gus Dur, menghujat Gus Dur, apalagi ada video seorang Habib ngomongnya Gus Dur udah buta mata, buta hati. Padahal Gus Dur bilang nggak apa-apa ya karena memang dia nggak ngeliat. Yang bermasalah itu kan yang ngeliat. Ya kayak Nabi Khidir itu ketika ia ditanya dengan perilaku-perilaku itu, ya beliau punya alasan. Ketika kapal dilobangin, karena memang di depan itu ada bajak laut. Kapal yang masih bagus pasti akan dibunuh sama penumpang-penumpangnya. Maka Nabi Khidir untuk menyelamatkan itu lebih baik kapal dilobangin, penumpangnya suruh loncat, berenang karena masih belum terlalu jauh. Tapi itu sudah kejadian, Nabi Musa bilang, oh begitu toh. Ya sama kayak tadi, Gus, kok nggak apa-apa? Ya aku nggak roh kok. Makanya kadang statement dari orang-orang alim, orang-orang pinter itu berlawanan dengan kayaknya akal sehat kita. Tapi ternyata mereka itu ya punya alasan yang kita sendiri nggak tahu. Ya ketika tadi bocah kecil dibunuh. Karena Nabi Khidir tahu bocah ini nanti gedenya akan membawa madorot besar. Maka lebih baik mati sekarang, dosanya belum banyak. Terus ketiga, rumah yang doyong. Nah ini nanti ini dibahas ini. Kenapa itu rumah yang udah mau ambruk dibenerin? Padahal tadi orang dibunuh, kapal dilobangi. Ini rumah malah dibenerin. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Wakana dan adalah tahtahu di bawah pondasi rumah itu kanzun. Ya, kan nama musola kita kanzun. Kanzun itu artinya perbendaharaan, berangkas. Apa artinya yang apa? Gudang. Ya. Ini bener ya. Gudang, berangkas, perbendaharaan. Ada berangkas lahuma yang dimiliki oleh untuk dua orang anak yatim. Ayatimaini yaitu dua anak yatim huma, dua anak yatim itu namanya Asrom dan Sorim. Wakana dan adalah Abu Huma, bapak dari kedua anak yatim itu solihan, orang solih. Jadi rumah itu dulu bapaknya orang baik, orang soleh, orang kaya, ninggalin harta benda yang banyak tapi dipendem di bawah fondasi. Nah ini kan nanti kalau rumah rubuh ditinggalin sama anak yatim yang nggak tahu di bawahnya ada harta karun itu, wah nanti kalau ketemu orang yang kurang ajar bahaya. Makanya rumahnya dibenerin lagi biar nggak ketahuan kalau di bawah fondasi itu ada kanzun tadi dulu. Kanzun itu peti harta karun, tempat harta karun. Ismuhu nama bapaknya Kasyih, nama bapak dari dua anak yatim itu. Al-kanzu, sementara kotak atau apa itu berangkas itu lauhun terbuat dari papan min zahabin dari emas. Wih, lempengan emas berarti ya. Kita adanya Mas Slamet tadi. Mas Eko. Ini papan yang tadi itu berangkas, papannya itu
terbuat dari emas. Itu baru berangkasnya, belum isinya. Berarti kan bukan orang biasa, orang kaya raya. Teman udah meninggal, orang baik, punya 2 anak yatim namanya Asrom dan Sorry. Wa alaihi, dan di atas atau di papan itu tadi, ay Allah, di atas papan itu tadi sab'atu asturin, ada 7 goresan, ada 7 tulisan. Maktubun, yang tercatat atau tertulis fi ihdaha, di salah satu dari papan itu tadi. Berarti papan itu ada tulisan. Ai as-sab'atu, salah satu dari 7 itu adalah isi tulisan di papan emas yang disembunyikan atau diamankan oleh Nabi Khidir itu tadi. Ajibtu, saya heran. Liman arafal maut, bagi orang yang mengetahui kematian, annahu waqi'un, yakinan bahwa itu pasti terjadi. Waqi'un, terjadi, yakinan dengan pasti. Saya heran sama orang-orang itu. Wong mati itu pasti, wa dan orang itu ya haku, ketawanya los. Lewong takji aja masih ketawa ketiwi ya. Kita itu kan pokoknya nggak takut sama mati lah pokoknya. Lah yo sambil gotong mayat aja kadang masih ketawa kok ya. Hebatnya kita itu. Kayaknya Israel lah yang kena itu kan orang lain, kalau kita mah aman ya. Padahal Israel bisa jadi loh berubah pikiran. Yang disuruh nyabut yang sono, kayaknya ini ya enaknya lebih menantang. Orangnya sehat, badannya gemuk begini, enak nyabutnya bet. Fisihri bikasrisin, us ketawa cekakaan. Fisihri itu dalam percandaan, ledek-ledekan itu. Nah ya takziah di tempat orang meninggal ya saya ledek-ledekan, ketawa sedikit. Kan ada 7 tadi tulisan di papan itu. Yang kedua, tulisan yang kedua, wa ajibtu liman arafat dunya faniyatun, dan saya kagum dengan orang yang tahu bahwa dunia itu faniyah, hancur. Jadi kalau ada orang namanya faniyah, hancur. Ada orang namanya faniyah. Itu anaknya apa? Anaknya apa? Mani. Faniyah. Ayo. Tapi mungkin artinya lain kali ya. Bukan dari bahasa Arab, mungkin bahasa Cina itu, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab faniyah itu artinya hancur. Wa saya heran sama orang yang tidak tahu bahwa dunia ini akan hancur. Wa huwa yarghabu fiha, dan orang itu muber, mencari, demen banget fiha, dengan dunia. Wa yatawajjahu, dan ia berkonsentrasi ila istighaliha, untuk memperolehnya. Kita dari pagi sampai dari gelap ketemu gelap ya, yang diuber ya itu ya. Ngaji ibadah kan selingan. Selingan nyari aman. Wajib tuh, dan saya heran liman arafa annal umura, bahwa sesungguhnya setiap pekerjaan, setiap urusan biaqdarin itu ada ketentuannya, ai bi takdirillah iyaha, ya dengan takdirnya Allah. Wa huwa yahtamu, dan ia yahzanu. Yahzanu itu susah, sedih. Saya heran sama orang-orang, padahal kesedihan apa itu kan semuanya udah ditentukan oleh Allah. Lah ngapain disusahin? Wong susahnya dunia ya enggak lama, senangnya dunia itu ya enggak lama. Enak, yang paling enak di dunia itu apa ya? Apa man? Yang paling enak itu kira-kira ngapain? Paling enak ngapain? Iya, paling enak lo kira-kira ngapain paling enak? Nah iya, main gaple. Enak kalau sejam 2 jam Pak Eko, 2 hari ya. Gepor. Iya, yang paling sengsara kira-kira apa yang paling sengsara? Enggak punya duit. Lo nyatanya enggak punya duit, cuma masih ketawa kakak-kakak. Berarti ternyata ya bukan enggak punya duit, paling enggak enak itu ya.
Kadang yang duitnya banyak malah nggak pernah ketawa itu. Mikir aja ini. Tahu terpaksa. Oh nyatanya ya los gitu kok Pak Haji. Wah. Oh nyatanya katanya nggak punya duit itu nggak enak, nyatanya tidur yo pules, mangan yo enak. Berarti yo bukan. Kadang malah yang punya duit banyak itu tidur nggak bisa pules loh. Loh umpama man, hari ini dapat undian uang 2 miliar. Umpama, saya yakin semalaman sampai subuh nggak tidur. Ya kan? Ya umpama orang arang aja loh. Ayo, kalau kayak Pak RW udah biasa megang uang segitu, biasa. Lah kalau kita udah nggak biasa megang uang segitu, tiba-tiba dapat uang kaget umpama 2 miliar. Yakin pulang dari sini tuh mikirin aja. Ini uang besok buat kawin lagi apa buat apa? Apa ganti motor, apa beli mobil yang mana? Ya malah akhirnya nyari di Google aja yang apa. Malah nggak tidur. Aduh, ditawarin makan sama istrinya, Mas, makan nggak selera. Malah nggak selera, tahu-tahu penyakit mahnya kumat mati. Jadi nggak beli apa. Terus makanya kalau biasa megang uang ratusan ribu ya wes lah, ratusan ribu. Nggak usah ngayal tiba-tiba 2M. Kemarin doang tuh banyak tuh. Kemarin doang banyak Pak RW. Lah iya, tapi kan nggak sampai MM-an kan? Lah iya makanya. Wes pokoknya Allah itu Maha tahu takarannya berapa itu tahu. Lah itu loh. Semua itu bitakbirillah, dengan takbirnya Allah. Kalau memang takarannya segini nih, biar dapat buahnya, itu ya malah luber kemana-mana. Ya tetap segini. Ya, alhamdulillah dapat segini, nah gitu ya. Wa huwa yatamu ayang zanu, tapi dia orang itu susah lil fawat, dari berlalunya itu. Kalau lagi senang ya wis takut kalau kesenangannya itu hilang, padahal Allah udah menentukan betapapun senangnya yo nggak lama wong dunia, betapapun susahnya yo nggak lama. Orang susah ya nyatanya ya masih bisa ketawa, masih bisa merokok jebut. Ya yang dibilang susah loh apanya, nyatanya ya masih ketawa, ngobrol ya masih wah kayak nggak ada pikirannya. Ngopong dong. Aili fawatitil kal umur. Artinya takut kehilangan atau berlalunya urusan-urusan itu. Wa ajibtu, dan saya heran liman arafal hisab, pada orang-orang yang tahu bahwa nanti ada hisab. Bil munaqasyah itu ditanyain, dimintain pertanggungjawaban. Tapi orang itu wahwaya jema'u malan, tetap ngumpulin duit sebanyak-banyaknya. Kumpulin. Ada tarikan Agustusan, waduh saya nggak ngisi dulu. Dalam rangka lagi ngoleksi duit. Ada tarikan apa bulanan. Apa Pak Eko ya? Bulanan ya. Wah, ntar bulan depan Pak Eko lagi menu-menuin ini dulu. Dibela-belain ngumpul. Begitu ngumpul, mau makan aja sayang malah mati. Begitu mati warisannya banyak, istrinya masih muda. Dikawin orang, itu dikawin orang, kita dari kuburan ngeliat. Waduh, harta yang saya kumpulin dinikmati orang sama bini-bininya. Datengin gimana? Udah diuruk sama tanah. Bukan hanya diuruk pakai papan, diinjek-injek dari tanah, kalau perlu atasnya di semen. Datenginnya gimana? Apa nggak menderita, nggak nelongso? Wa ajibtu liman arafan nar, dan saya heran dengan orang yang tahu tentang neraka. Aidarul iqab, tempat siksa. Wa huwa yudhnibu, dan ia berbuat dosa. Tahu kalau neraka itu ada, tapi dosa nggak berhenti, lanjut. Wal halu annahu yaf'alul isma, dan orang itu yaf'alu melakukan al isma, dosa.
Wa ajib itu dan saya heran liman arafal jannah orang yang tahu tentang surga. Aidarus sawab yaitu tempat pahala. Yakinan dengan yakin. Tapi orang itu wa huwa yastarihu kalau dilanjutkan istirahat nyantai di dunia atau nyaman dengan dunia. Ayyub bilu ar-raha artinya dia menerima dunia. Tahu katanya surga ada azan di tengah-tengah. Nah, entar. Wa ajibtu dan saya heran liman arafa syaitana adwan. Orang yang tahu bahwa setan itu musuh lahu untuk orang tersebut. Tapi fa'ata'ahu justru ia malah menaati setan itu, nuruti setan. Fi du'aihi dalam ajakan, bukan doa, maksud setan berdoa. Du'aihi itu maksudnya ajakannya ilal ma'asi kepada maksiat. Sudah tahu kalau setan itu musuh, tapi apa kata setan diturutin, makanya setan itu lama-lama pengen pensiun. Nah, iya, begitu misalnya dia zina, begitu ketahuan, saya lagi terbujuk setan. Kata setan lu. Situ yang enak saya di setan-setan. Nyalain setan. Lagi mabuk, dengleng ya kan. Waduh, semalam saya mabuk kebujuk setan. Kata setan, waduh, lu lebih setan daripada gua. Lama-lama setan kan pengen pensiun. Wong ternyata manusianya lebih setan daripada setan. Yang enak gua salahin mulu. Lu yang enak gua disalahin mulu. Setan belum pernah yang merkosa anaknya ya. Manusia banyak merkosa anaknya. Berarti kan manusianya lebih setan daripada setan. Ayo sejahat-jahatnya setan nggak pernah yang merkosa anaknya. Manusia yo lebih setan daripada setan. Setan kan belum pernah nipu temennya ya. Setan tuh selalu kerjasama untuk nyelakain manusia. Lah kita temen ditipu. Nah iya, ternyata kita tuh lebih setan daripada setan. Setan nggak pernah nipu temennya, nggak pernah nelikung temennya lah. Manusia nelikung mulu. Wallahu a'lam bishawab. Belum ada ceritanya setan nelikung temennya.